Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9, kata kunci renungan pada malam ini adalah konstitusi yang kuat. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Tertulis di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, konstitusi terbaik di dunia adalah Alkitab. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan bahwa semua orang diciptakan setara, dan kita dikaruniai hak-hak tertentu yang tak dapat dirampas orang lain. Konstitusi tersebut menjamin bahwa pemerintah akan melindungi hak-hak itu bagi seluruh warga negaranya. Kedua dokumen itu menyatakan dengan jelas bahwa kemerdekaan bangsa terutama bergantung pada konstitusi yang kuat. Alkitab merupakan pernyataan hak asasi manusia yang jauh lebih baik daripada kedua dokumen ini. Alkitab berasal dari Allah sendiri, yang mendasarinya dengan keadilannya, keprihatinannya atas umat manusia, dan kedaulatannya. Dan inilah satu-satunya perjanjian yang menjamin kebebasan dari hukuman dan kuasa dosa. Seseorang datang kepada seorang pendeta untuk memperoleh nasihat tentang nilai-nilai religius dan kebebasan yang menyertainya. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai kekudusan? Tanyanya. Pendeta itu menjawab, ikutilah kata hatimu. Kemudian ia menambahkan, untuk mengikuti kata hatimu, kau memerlukan sebuah konstitusi yang kuat. Konstitusi yang mana? Tanya pria itu. Alkitab, jawab si pendeta. Petrus mengatakan bahwa orang-orang Kristiani, sebagai bangsa yang kudus, diminta supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Di sanalah kita menemukan kebebasan sejati. Ketika kita hidup berdasarkan konstitusi, kita akan menikmati hak-hak kita dan dapat memenuhi panggilan kita. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ada banyak hal yang hendak kita pelajari dari Nats hari ini. Pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Dari hal ini, kita tahu bahwa orang Kristen terpilih karena 3 alasan. 1. Ia terpilih karena adanya hak khusus. Dalam Yesus Kristus, ditawarkan kepadanya hubungan baru dan intim dengan Allah. Hanya di dalam dan karena Tuhan Yesus, orang diselamatkan dan masuk ke dalam jajaran bangsa elit pilihan Allah. 2. Ia terpilih karena ketaatan, hak khusus membawanya pada tanggung jawab. Memang benar bahwa ketika seseorang sudah diselamatkan dalam Yesus maka ia masuk dalam bangsa pilihan. Namun sebagai anggota dari bangsa pilihan, ia harus menaati aturan-aturan Allah. Memang, ia bukan lantas tidak selamat kalau tidak taat, namun ia menjadi yang terkecil di antara yang diselamatkan. 3. Ia terpilih untuk melayani. Kebanggaannya adalah ia dapat menjadi pelayan Allah. Hak khususnya adalah dijadikan sebagai alat untuk maksud Allah sepanjang hidupnya. Kedua, kita adalah imamat yang rajani. Orang Kristen dipanggil sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam, orang Kristen mempunyai akses langsung kepada Allah, selain bisa membawa orang lain kepada Allah. Dalam tradisi Yahudi, hanya imamlah yang bisa membawa korban persembahan orang-orang kepada Allah untuk penebusan dosa mereka. Namun sejak orang Kristen diselamatkan oleh Yesus,
Hubungannya dengan Allah sudah dipulihkan dan ia mempunyai hak akses khusus kepada Allah. Hubungan seperti ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berada dalam Kristus. Sebagai imam, orang Kristen harus mempersembahkan karyanya, penyembahannya dan bahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahnya yang sejati. Ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Di dalam bahasa Yunani, kudus adalah hagios, yang berarti berbeda. Orang Kristen terpanggil untuk berbeda dari yang lain, karena ia didedikasikan untuk kehendak Allah dan pelayanan Allah. Orang-orang lain mungkin mengikuti standar dunia, namun orang Kristen harus mengikuti standar Allah. Menjadi berbeda bukan berarti harus menjadi aneh dan mengisolir diri. Namun ketika hidup di dunia ini, orang Kristen harus lebih mengutamakan nilai atau standar Allah dalam hidupnya. Orang Kristen harus berani tampil berbeda dengan tidak ikut-ikutan korupsi, memfitnah, atau mendepak orang lain, meskipun akan dicemooh sebagai kuno, aneh, konyol, bodoh, dan disingkirkan atau dijauhi. Itulah konsekuensi dan harga yang harus dibayar sebagai orang Kristen karena dia adalah anak Allah dan bukan anak dunia. Keempat, kita adalah umat kepunyaan Allah. Orang Kristen adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagai orang Kristen, ia adalah milik Allah yang maha besar dan akibatnya ia memiliki nilai baru karenanya. Sebuah pena biasa menjadi bernilai luar biasa karena misalnya ia menjadi milik Presiden Soekarno. Ketika dilelang, pena ini akan menjadi mahal karena dimiliki Presiden Soekarno. Jadi setelah orang Kristen dimiliki Allah, dari orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karenanya. Karenanya kita harus menjaga diri kita sebagai umat yang khusus bagi Allah. Saintus imamat yang rajani menunjuk kepada fungsi imam atau jembatan antara manusia dan Tuhan. Hal ini berarti setiap anak-anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya dan alat bagi orang yang belum percaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saintus bangsa yang kudus untuk mengungkapkan ada tanggung jawab yang dipercayakan. Istilah bangsa yang kudus diambil dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada Israel yang dipilih Tuhan untuk menjadi teladan sebagai bangsa yang hidup seturut dengan firman Tuhan, dan sekaligus menjadi saluran berkat bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati. Sebagai umat Tuhan pada masa kini adalah bagaikan bangsa Israel rohani yang dikhususkan Tuhan untuk memberkati dunia ini. Karena itu, bertekadlah dalam hati dengan berkata, "Saya akan hidup kudus supaya dapat menjadi teladan di keluarga, pekerjaan, dan lingkunganku. Saya siap sebagai jembatan untuk membawa mereka dan memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong saya." Rema hari ini adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Sebagai orang Kristen, kita hidup di masa Perjanjian Baru. Namun, tidak sedikit dari kita yang hidupnya seolah-olah masih ada di Perjanjian Lama. Selayaknya masa Perjanjian Lama, jabatan imam hanya dipegang oleh orang Lewi.
suku Israel yang dikhususkan sebagai perantara Allah dengan umatnya. Saat ini pun kita juga sering berpikir, hanya orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk melakukan perkara-perkara besar dan hidupnya mengalami berkat besar. Sedangkan kebanyakan orang Kristen hanyalah umat biasa-biasa saja. Sudah cukup bagi kita bila bisa bertahan hidup di dunia ini. Namun, dalam suratnya, Petrus menyebut umat Kristen sebagai imamat yang rajani. Sebutan ini tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan, tetapi seluruh jemaat Kristus. Jika kita tilik, kata imam diambil dari kata imamat, yang dalam bahasa Ibrani disebut wayizra, yang berarti Tuhan memanggil. Artinya, imamat adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Meski ada yang dikaruniai Tuhan sebagai pendeta atau pemimpin rohani, pada dasarnya kita semua memiliki kedudukan yang sama di hati Tuhan. Kita semua adalah imamat yang rajani, yang artinya, di matanya, kita adalah imam dan sekaligus raja atau ratu. Sebagaimana kita semua memiliki kedudukan yang sama, kita pun memiliki tugas dan panggilan yang sama dalam Tuhan. Sebagai imam kita bertugas untuk membawa orang-orang di sekeliling kita mengenal Allah. Sebagai raja, kita memerintah bersama Allah untuk memberi dampak bagi dunia ini sampai kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di sorga. Kita pun harus menjalankan peran kita sebagai imamat rajani dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik di keluarga, dalam pekerjaan, di sekolah, atau di gereja. Percayalah, Tuhan membangkitkan kita bukan hanya untuk memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Dia memiliki rencana besar bagi setiap kita. Milikilah visi yang besar, agar kita dapat melakukan perkara-perkara besar dan penuaian besar pun terjadi melalui hidup kita. Renungkanlah, Tuhan akan membangkitkan anak-anaknya untuk menjadi imamat rajani yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. 1. Apakah yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Sudahkah Anda memahami peran Anda sebagai imamat yang rajani? 2. Adakah penghalang dalam menjalankan peran Anda sebagai imamat yang rajani? Sebutkanlah. 3. Apa komitmen Anda sebagai imamat rajani yang mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga? Doa untuk hari ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah luar biasa yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah membangkitkan kami menjadi imamat yang rajani. Tuntunlah kami senantiasa, agar kami bisa menegakkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.